buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat, sudah sarapan dan sudah mandi. Hari ini tanggal 28 Oktober 2020, kita belajar mata pelajaran agama dan matematika. Agama mengenai kuasa Yesus menghidupkan orang mati, dan matematika mengenai faktor prima dan faktorisasi prima. Begitu juga menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama dengan menggunakan daftar himpunan faktor bilangan. Nah, maksudnya di sini kita melakukan tabel perkalian yang pernah Ibu ajarkan pada bilangan prima, tabel perkalian. Lalu yang kedua menggunakan pohon faktor ya. Nanti di penjelasan Ibu hanya memberikan pembelajaran matematika saja. Kalau agama itu sudah Ibu berikan semua materinya. Ibu harap kamu membaca dengan baik-baik dan dapat memahaminya ya. Nanti kita akan awali dengan nyanyi bersama dan berdoa bersama. Ibu harap kamu dapat melakukannya dengan baik ya nak ya. Ikuti juga kita melakukan nyanyi bersama dan doa bersama. Ambil sikap berdoa bagaimana ya. Selamat menyaksikan video penjelasan ini. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perlindungan-Mu. Dan hari ini kami akan melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami, berikanlah kami kepintaran, agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami, dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami, agar tidak terhalang berkat kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan Yesus menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang tidak melawan dengan orang tua, menjadi anak yang saling menyayangi antara sesama kami. Sampai di sini doa kami ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bilangan prima ini hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Itulah yang dikatakan bilangan prima. Jadi bilangan prima ini tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan yang lainnya.
bilangan prima itu hanya bisa dibagi hanya satu dan bilangan itu sendiri saja. Jadi dia hanya memiliki dua faktor. Itulah bilangan prima. Dia memiliki dua faktor, ya nak ya. Nah, yang terdapat bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 dan seterusnya. Itulah yang termasuk dengan bilangan prima. Jadi ibu ingatkan lagi bahwa bilangan prima itu adalah yang hanya memiliki dua faktor saja ya. Itulah dia bilangan prima. Faktor prima. Faktor prima ini faktor-faktor yang terdiri dari bilangan prima. Nah, untuk kamu pahami nak, kalau kita mau menentukan faktor prima, terlebih dahulu kita harus tahu bilangan prima. Nah, bilangan prima itu angka berapa saja yang termasuk bilangan prima. Nah, kalau kita sudah tahu, jadi kita bisa mengambil mana yang bagian dari bilangan prima, itulah dia menjadi faktor prima. Makanya dikatakan faktor prima itu faktor-faktor yang terdiri dari bilangan prima ya. Itulah dia faktor prima. Faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Maksudnya di sini, ketika kita sudah mencari bilangan tersebut, kita lingkari atau kita tandai mana dia bagian dari bilangan prima pada bilangan itu yang kita cari. Nah, sudah kita dapat bilangan primanya, lalu kita tentukan mana faktorisasi prima. Cara menentukannya dalam bentuk perkalian. Nah, pada bilangan prima itu pasti akan memiliki lebih dari satu bagian dari bilangan prima. Jadi kalau kita mau masukkan ke faktorisasi prima dalam bentuk dikali dia. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan contoh supaya kamu dapat lebih memahaminya lagi bagaimana cara menentukan faktor prima dan bagaimana cara menentukan faktorisasi prima. Selamat menyaksikan supaya ibu harap kamu dapat memahaminya ya nak. Nah anak-anak ibu akan menjelaskan melalui contoh. Yang pertama, menggunakan tabel perkalian atau daftar himpunan faktor bilangan. Itu dia. Yaitu faktor dari 20 adalah, faktor prima dari 20 adalah, faktorisasi prima dari 20 adalah. Oke, sekarang kita kerjakan. Ingat, menggunakan pensil supaya tugas kamu rapi ya. Kita buat tabelnya dulu. Kalau kamu kerjakan nanti pakai penggaris ya nak ya, supaya rapi. Kita buat di sini 20. Kita buat tabelnya. Nah, sekarang kita ingat perkalian berapa yang hasilnya 20. Kita tidak perlu mengawali dari 1. Kenapa? Karena setiap dikali 1 hasilnya juga tetap pada bilangan yang mau kita cari. Kalau dia 1 dikali 20 hasilnya akan tetap 20 kan? Jadi kita mulai dari 2. Adakah 2 kali berapa hasilnya 20? Ada, ternyata 2 dikali 10. 3. Ada atau tidak ya? Tidak ada. 4. Ada atau tidak? Ternyata ada. 4 dikali 5. Selanjutnya 5 ada tidak? Ternyata ada. Kita buat 5 dikali berapa? Lihat kebalikannya. 5 dikali 4. 6 ada atau tidak? Tidak ada. 7 tidak ada. 8 tidak ada. 9 juga tidak ada. 10 ada. Lihat ada kebalikannya. 10 dikali 2. Itu cara cepatnya ya nak, untuk mempermudah kamu. Nah, kita sudah dapat. Bu, 20 kali 1 bisa bu? Bisa nak, cuma kan hasilnya juga tetap sama ya. Ini sudah dapat himpunan perkaliannya. Nah, faktornya yang mana? Kita lingkari. 2, 4, 5, 10. Ini dia. Jadi inilah dia faktor dari
20 atau pembagi dari 20, faktor dari pembagi 20. Ini dia. Kita pindahkan kemana? Ke sini, ke atas. Karena kan diminta faktor dari 20 adalah sudah dapat faktornya. Dapat 1. 2 buat koma nak. Koma, kalau kita mau membuat faktor dari 20 buat komanya. 2, 4, 5, 10. Selesai. Nah, sekarang tugas yang kedua, faktor prima dari 20. Kalau kita mau mencari faktor prima, ingat bilangan prima. Nah, kita kan sudah dapat faktor primanya nih. Maaf, kita kan sudah dapat faktor dari 20-nya. Nah, kita lihat dari 2, 4, 5, dan 10 mana yang termasuk bilangan prima. Ingat, tadi bilangan prima apa artinya? Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ketika dibagi atau kita bentukkan dalam daftar himpunan faktor bilangan. Yang mana termasuk bilangan prima nak? Yaitu 2, 10 ya, atau 4 atau 5. Mana bagian bilangan prima? Ternyata bilangan prima itu yang ada di faktor dari 20, 2 dan 5. Kenapa? Karena 2 dan 5 dia hanya memiliki 2 faktor saja. Nah, jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. 2,5. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 20. Nah, kalau dia faktorisasi prima, ingat tadi penjelasannya. Dia menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, maksudnya di sini kalau kita mau menentukan faktorisasi prima, ingat faktor tadi bilangan itu ini dia 2, 4, 5 dan 10. Dari sini mana dia bilangan prima? Sama seperti tadi ya. Mana bilangan prima? Bilangan prima dari faktor 20 adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, jadi kita letakkan di sini apakah sama Bu seperti faktor prima? Tidak, Nak. Bedanya tanda koma ini berubah menjadi tanda kali. Kita buat 2 dikali 5. Itulah yang membedakan faktor prima dan faktorisasi prima. Inilah dia. Selanjutnya contoh yang kedua, menentukan faktor dari 36, faktor prima dari 36, faktorisasi prima dari 36. Nah, kalau di contoh yang kedua itu menggunakan pohon faktor. Tadi yang pertama dengan menggunakan tabel perkalian. Sekarang kita kerjakan. Tapi Bu, apakah sama cara menentukannya? Sama nak. Sama cara menentukan faktor prima, faktorisasi prima seperti contoh yang pertama tadi. Cuma bedanya jalannya saja ya. 36 pakai pohon faktor. Kita mulai dari 2. 2 kali berapa hasil 36 ya nak? Yaitu 18. Buat lagi pohon faktornya. 2 masih bisa tidak 2? 2 kali berapa hasilnya 18? 9. Buat lagi pohon faktornya. Kalau 2 bisa tidak ya? 2 kali berapa hasilnya 9? Tidak ada. Kalau 3? Ada tidak ya? Oh ada, ternyata 3 dikali 3. Nah sekarang 3. Masih bisakah dicari lagi dengan pohon faktor? Kita buat 2. 2 bisa tidak? Ada tidak? 2 kali berapa hasil 3? Tidak. Kalau 3? Ada. 3 dikali 1. Selesai. Kita lingkari nak. Faktor 36 2, 2, 3, 1. Kita buat pakai pulpen. Buat 2,2,3,3,1. Ini dia. Nah sekarang kita sudah dapat faktor dari 36. Sekarang faktor prima dari 36. Kita lihat faktornya. Mana yang merupakan bilangan prima? Yaitu 2 dan 3.
Bu, ini 2-nya lebih dari 1, 3-nya lebih dari 1. Bagaimana Bu? Tuliskah semua? Tidak perlu. Kalau dia faktor prima, kalau kita mau menentukan faktor prima, ketika ada faktor yang bilangannya sama, lebih dari 1 yang sama, tidak perlu ditulis semua nak. Hanya 1 saja mewakili ya, yaitu 2 dan 3. Tulis. Jadi faktor prima dari 36 2,3. Nah, sekarang faktorisasi prima. Nah, caranya itu sama juga. Kita lihat bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Nah, kalau dia faktorisasi prima, nak, beda dengan faktor prima. Kalau faktor prima kan dia hanya 1 saja mewakili. Kalau dia faktorisasi prima, tulis semua mana yang merupakan bilangan prima. Caranya, lihat, ada 2, 3, dan 3. 1 tidak termasuk bilangan prima. Kita tulis 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Inilah dia faktorisasi primanya. Bu, boleh Kak pakai pangkat? Boleh. Atau dibuat sini pangkatnya. 2 pangkat berapa? 2-nya ada berapa? 2. Buat 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2. Inilah dia menggunakan pohon faktor ketika mencari faktor prima dan faktorisasi prima. Anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Mengenai tugas, itu kan di kertas print ada, kalau agama ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan tidak perlu kamu kirim videonya, kamu baca saja, kamu hafal saja ya nak ya. Tidak perlu kamu kirim videonya, kamu baca, kamu hafal ya. Karena itu juga bermanfaat untuk kamu ya nak. Jadi kalau agama hanya kamu menyelesaikan soal sebanyak 10 saja yang Ibu berikan di kertas print kamu. Nah, kalau dia matematika itu ada 2. Ada isilah titik-titik berikut dengan tepat, kerjakan di buku latihanmu. Yang pertama itu yang nomor 1 sampai nomor 3, kamu menggunakan tabel perkalian atau tabel himpunan, daftar himpunan seperti contoh yang Ibu berikan. Nah, kalau dia tugas yang kedua, salin dan lengkapi pohon faktor berikut. Nah, kamu menggunakan dengan cara pohon faktor ya. Jadi kamu bedakan yang pertama dengan tabel perkalian yang Ibu berikan tadi, Ibu jelaskan tadi. Yang kedua menggunakan pohon faktor ya. Itu tugas kamu. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.